الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fausikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur hadir Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bergemuruh takbir di penjuru dunia, baik di desa maupun di kota, di rumah, di masjid, di musola, bahkan di pasar, di mana-mana bergemuruh suara takbir kumandang, tasbih, tahmid dan tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dalam segala sesuatu. Kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dengan kita sebagai bangsa Indonesia, terkhusus kita di Ogan Komering Ulu ini dalam keadaan aman dan sentosa. Walaupun mungkin di sana sini ada ujian ekonomi, ada mungkin ujian kesehatan dan lain sebagainya, tapi masih kan lebih enakkan kita daripada yang terjadi di Ukraina atau di Rusia. Mereka sedang berperang. Nauzubillah kalau terjadi di negara kita. Dan kita juga bersyukur dibandingkan kita dengan negara Palestina yang mana mereka adalah saudara-saudara kita. Di Masjidil Aqsa mereka diserang oleh tentara Zionis Israel laknatullah alaihim. Dan alhamdulillah kita di sini di desa ini, desa Tanjung Kemala, dalam keadaan aman dan sentosa. Tetapi kita sebagai saudara dimanapun mereka berada, ketika mereka saudara kita sesama iman dan Islam, mereka adalah layak mendapatkan doa dari kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin satu dengan yang lainnya adalah bersaudara, maka saling damaikanlah antara satu saudara dengan saudara yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kirimkan juga salawat beriring salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah. Beliau adalah suri tauladan yang terbaik bagi kehidupan kita untuk menggapai ridha Allah, hidup bahagia dan di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di atas mimbar ini saya teringat akan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasul menaiki tangga mimbar beliau di Masjid Nabawi. Di tangga pertama beliau mengucapkan kata-kata amin. Di tangga kedua begitu juga beliau mengucapkan kata-kata amin. Begitu juga di tangga ketiga beliau pun mengucapkan kata-kata amin.
Para sahabat bertanya-tanya dan langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apa gerangan yang terjadi ketika tangga pertama, kedua, dan ketiga engkau berucap dan berkata dengan ucapan amin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabatku, di tangga pertama saya mendengar malaikat Jibril berkata, celakalah bagi seseorang yang telah melewati bulan suci Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, celakalah bagi seseorang yang diamanahi kedua orang tuanya yang sudah tua dan renta, atau salah satu di antara mereka, tetapi dari mereka berdua anaknya tersebut tidak mendapatkan surga. Dan yang ketiga, celakalah bagi seseorang yang ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebutkan, tetapi dia tidak menjawab dengan ucapan salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin karena ada ucapan dari malaikat Jibril, celakalah bagi seseorang yang telah melewati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkat, penuh dengan maghfirah. 10 hari pertama Allah limpahi dengan rahmatnya. Di 10 hari yang kedua Allah limpahi dengan maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 yang ketiga Allah siapkan itqum minan nar, artinya pembebasan diri kita dari azab api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebelum bulan suci Ramadan kita sering mendengar dan mungkin di antara kita berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Setelah sampai di bulan suci Ramadan, mungkin ada di antara kita yang benar-benar mengisi ibadah Ramadan ini dengan full. Tilawatil Quran dimaksimalkan, khotam. Kemudian zikir, salawat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat daripada hari-hari biasa. Di 10 terakhir bulan suci Ramadan kita itikaf di masjid, mengharap turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innaka afuwun karim, wa tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Duhai Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Engkau akan menerima taubat dan ampunan. Mohon ampunan dari hamba-hambamu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Mungkin ada di antara kita atau ada di antara umat Nabi Muhammad SAW sudah berlalu, sudah sampai bulan suci Ramadan, tetapi dia tetap bermaksiat, bahkan tidak mengerjakan puasa bulan suci Ramadan, tidak sholat dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana Allah bisa mengampuni dosanya kalau dia tidak memohon ampun kepada Allah? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan namanya yang begitu indah dalam Asmaul Husna. Dia Maha Pengampun dengan namanya Al-Afu, dia Maha Pemaaf, dia Maha Pengampun dengan namanya Al-Ghafir, Al-Ghafur, At-Tawwabur Rahim. Itulah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah persiapkan bagi hambanya yang ingin bertaubat, memohon ampun kepadanya. Kaum muslimin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua di sini semuanya menyadari setiap kita pasti mempunyai salah dan dosa. Khilaf di sana sini karena al-insanu makhluk khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia itu tempatnya salah dan dosa. Oleh karena itu Allah persiapkan Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengaminkan ketika malaikat Jibril berucap, celakalah bagi seseorang yang diamanahi orang tuanya yang sudah renta. Mungkin ada di antara kita yang ada orang tuanya di rumahnya sudah tua, kemudian tidak bisa kemana-mana, hanya bisa di kasur, ke kamar mandi pun sudah harus dipegang atau dipapa. Bahkan mungkin bisa jadi dia buang air kecil dan buang air besar hanya bisa didikan saja. Di tempat tidurnya
Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak yang diuji dengan orang tua yang seperti ini, bersabarlah, karena ketika kita sabar, ketika Anda melayani dengan prima kedua orang tuanya yang demikian, maka apa yang terucap dari lisannya orang tua kita, dia lihat pengabdian anaknya begitu menakjubkan, begitu ikhlas, maka di dalam hatinya tanpa terucap, ya Allah, anakku begitu baik, anakku ya Allah, ampunilah dosa anak-anakku ya Allah, berilah kebahagiaan kepada anakku ya Allah. Tetapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau ibu kita yang dulunya gagah, bapak kita yang dulunya perkasa, menghidupi kita, membesarkan kita, ibu kita yang dulunya mengandung kita selama 10 bulan, 9 bulan 10 hari dengan lesu dan lemas, begitu lemahnya sampai dia melahirkan kita, kemudian menyusui kita, membesarkan kita, kebaikan kedua orang tua kita balas dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan, tataplah orang tua kita. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, maka setelah ini peluklah dia, ciumlah dia, perhatikan dia, ciumlah tangannya, dan jadikan dia adalah ratu dan raja di tengah-tengah kita, karena dia adalah keramat hidup kita. Doanya tidak akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Ada yang datang dari perantauan, sengaja datang pulang ke desa ini untuk menemui orang tuanya, yang mungkin dia menyadari bahwa inilah orang tuaku yang kelak yang akan menghidupi dan membawaku sama-sama ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini mungkin ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal dunia, telah mendahului kita, mungkin kita tidak sempat mengabdikan begitu tulus kepadanya, tetapi masih ada kesempatan untuk mendoakannya. Walaupun dia sudah di alam kubur, kita doakan kepada Allah, ya Allah, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Tataplah mereka ya Allah, kasihanlah mereka ya Allah. Perhatikanlah orang tua kami ya Allah. Kalaupun dia sudah ada di alam kubur, jadikanlah kuburannya ya Allah bagian daripada taman-taman surgamu ya Allah. Ya Allah, kalaupun kami nanti menyusul, tutuplah akhir hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, tutuplah akhir hayat kami dan keluarga kami dan orang tua kami beserta anak-anak kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, kumpulkanlah kami nanti bersama Rasulullah, bersama para sahabatnya di dalam surgamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pun tidak mau termasuk dalam golongan yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, yaitu ketika nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita tidak ucapkan selawat, kita doakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ucapkan selawat dan salam, kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, begitu mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasul mengumpulkan para sahabat dan beliau berkata dan bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kamu siapakah orang yang paling mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara sahabat itu berkumpul, namanya Umar, ada Abu Bakar dan Ali dan Utsman. Salah satu di antara mereka menjawab, wahai Rasulullah, yang paling mulia adalah malaikat. Benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena malaikat adalah makhluk yang dimuliakan Allah, tidak akan pernah bermaksiat. Kemudian ada lagi yang menjawab, yaitu para nabi Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang mulia. Benar kata Rasulullah. Terus para sahabat, wahai Rasulullah, benar, tapi ada lagi orang yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa jawaban Rasulullah?
itulah umatku. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka jauh dengan negara ini, dengan tempatku. Mereka bukan semasa hidup dengan aku, tapi mereka rindu kepadaku. Mereka selalu membaca dan mempelajari sunnah-sunnahku, dan mereka ingin sekali hidup bersamaku kelak di dalam surga. Aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga umatku yang merindukanku berselawat kepadaku kelak bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah umat yang merindukanku, itulah orang yang mulia, dan mereka yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sungguh melihat bagaimana pedulinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai umatnya. Pernah suatu ketika, detik-detik wafatnya Rasulullah, malaikat Israel datang mengetuk pintu. Assalamualaikum, yang saat itu menerima tamu anaknya Fatimah. Kemudian tidak mau membuka pintu, kemudian meminta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai ayahku, ada orang yang mengetuk pintu dari depan. Apakah suruh masuk atau tidak, wahai ayahku? Maka kata Nabi Muhammad, silakan dia masuk, karena dia adalah malaikat maut pencabut nyawa. Dipersilahkan malaikat maut untuk masuk. Kemudian bertanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada apa wahai malaikat maut? Kata malaikat maut, wahai Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memisahkan jiwa dan ragamu, mencabut nyawamu wahai Rasulullah. Tapi kalau engkau mengizinkan aku mencabut, maka aku akan lakukan itu. Tetapi kalau engkau tidak mengizinkannya, aku akan tunda dan aku akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai malaikat maut, di manakah malaikat Jibril yang membawa wahyu? Seketika itu malaikat Jibril pun menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai malaikat Jibril, kata Rasulullah, aku tidak khawatir untuk meninggalkan dunia ini. Tapi bagaimana umatku, wahai malaikat Jibril? Maka jawaban malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya surga diharamkan kecuali umatku telah memasuki surga itu, wahai Rasulullah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita meneladani Rasulullah, mencari dan membaca hadis-hadis Rasulullah, Al-Quranul Karim sebagai tauladan dan buku petunjuk bagi kita. Mudah-mudahan benar-benar kita termasuk adalah umat Rasulullah yang kelak benar-benar kita bisa bersama Rasulullah di dalam surganya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga hadirin wal hadirat, para jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita mendapatkan siraman rohani, menambah ilmu dan keimanan bagi kita. Amin. Untuk bisa kita amalkan. Hadirin, kalaupun kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan, tetapi masih ada kewajiban bagi mungkin bapak-bapak, terutama ibu-ibu yang kemarin telah meninggalkan atau tidak puasa di bulan suci Ramadan karena ada halangan, karena dalam perjalanan, atau karena sakit, atau karena menyusui, atau karena entah tua, maka masih ada kesempatan untuk melaksanakan atau mengkodok di luar bulan suci Ramadan. Kalaupun memang tidak puasa, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Setelah itu kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Syawal ada suatu sunnah Rasulullah, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana tsumma tabahu sittan min Syawal fakannahu shoma dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dia ikuti 6 hari puasa sunat di bulan Syawal, maka bagaikan dia telah berpuasa setahun penuh. Mudah-mudahan kaum muslimin kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kelak benar-benar bagaikan bayi yang baru dilahirkan, putih bersih
dan kita tidak khawatir lagi kapan saja Allah memanggil kita. Kita pun dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Awsikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.